Pihak nggak bertanggung jawab di atas sana untuk ngelakuin apa yang mereka pengen. Orang-orang menyebutnya aksi paling besar setelah 98. Tapi emang peristiwa 98 sendiri jauh lebih besar. Waktu itu seluruh penjuru Indonesia terlibat. Sampai-sampai korban jiwa banyak yang berjatuhan. Saat itu aroma kebencian rasanya sampai bisa kita cium di udara. Tapi gerakan gede semacam itu nggak cuma terjadi di Indonesia. Pernah ada revolusi Perancis yang ngelahirin konsep kebebasan dan kesetaraan yang kita kenal sampai sekarang. Ada revolusi Bolshevik yang ngebentuk Uni Soviet meski kemudian runtuh lagi. Dan sampai di Timur Tengah sana pernah ada revolusi musim semi Arab di mana rakyatnya ngejatohin pemerintahan diktator. Sekarang, yang bikin kita mikir adalah gimana ngejelasin kenapa peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Atau apakah semua kekacauan tadi itu sebenarnya bisa diprediksi? Tapi tenang, kalau ilmu fisika bisa ngejelasin asal mula alam semesta, ilmu sosial juga bisa ngejelasin masalah tadi. Sekarang kita butuh tajamin penglihatan karena sehabis ini kita bakal datengin semua sudut kota dan melihat bagaimana masyarakat saling ngobrol satu sama lain. Inilah sosiologi. Sederhananya, ilmu sosiologi itu bisa kita ibaratin kayak kacamata. Bukan kacamata biasa, tapi kacamata canggih yang bisa ngelihat karakter masyarakat yang beda-beda. Misalnya ada penduduk desa yang orangnya akrab-akrab banget. Di sisi lain, ada juga orang kota yang lebih cuek ngejalanin hari-harinya. Terus ada juga orang-orang yang sukanya ribut terus. Dengan ngeliat pakai kacamata itu, hasil analisis dari yang kita lihat bisa keluar. Baru dari situlah makin menarik lagi buat diulik lebih dalam. Sosiologi membantu kita untuk bisa ngejawab pertanyaan kenapa masyarakat bisa punya masalah yang beda-beda di saat bersamaan, dan bahkan bisa lebih dari itu. Tujuan awalnya sampai ada ilmu sosiologi itu karena kita penasaran sama perilaku manusia. Ya, mirip dengan psikologi yang sama-sama ngebahas manusia tapi dalam skala yang lebih luas lagi. Berkat sosiologi, kita jadi tahu apa aja sih yang bisa nentuin kebiasaan dan sifat kita sehari-hari. Melekatnya adat ketimuran di negara kita bikin hampir semua orang makan pakai tangan kanan. Menempelnya jajahan kolonial di masa lalu kita bikin kita selalu mandang apa-apa yang luar negeri itu lebih keren. Mengakarnya anggapan kalau pria harus jantan dan wanita harus anggun bikin lapangan kerja di negara kita masih belum setara untuk laki-laki dan perempuan. Dan gak cuma itu, karena sekarang teknologi terus-menerus mengubah hidup kita, sosiologi adalah sosok yang bisa bantu mandu kita biar gak bingung ngadepin perubahan zaman. Karena begitu kita udah bisa ngamatin pola-pola perilaku masyarakat, kita bakalan bisa lebih kritis ngelihat itu semua. Dari sana, kita jadi bisa tahu cara yang pas buat nyari solusi dan masalah-masalah yang ada. Tapi pastinya kacamata canggih ini pun gak tiba-tiba muncul gitu aja. Ilmu sosiologi udah ngelewatin perjalanan panjang biar kacamata ini bisa secanggih sekarang. Karena itu, coba sekarang kita pakai kacamata ini buat ngeliat jejak langkah sosiologi sampai hari ini. Perjalanan dimulai sejak revolusi industri terjadi. Perubahan dari bercocok tanam jadi buruh pabrik bikin masyarakat kebagi jadi kelas-kelas sosial, si kaya dan si miskin.
Banyak filsuf penasaran tentang kondisi baru masyarakat ini, hingga lahirlah ilmu bernama sosiologi. Sejak itu, ilmu sosiologi mulai diajar di kampus-kampus sampai dijadiin dasar ilmu buat bikin peraturan-peraturan pemerintah. Gara-gara adanya Perang Dunia Kedua dan revolusi politik di mana-mana, sosiologi terus ngelahirin banyak teori baru untuk nyoba memahami masyarakat. Kini, tantangan-tantangan umat manusia memanjang dari perubahan iklim, intoleransi yang makin menjadi-jadi, majunya ekonomi digital, sampai overpopulasi. Rocks. I'm writing a paper on them. This is a lasting sign between me and break, and I need to crush it. I'm a geology major, a real rocker. I'm also in a band, and our show is tonight. Thought I was gonna say rock band, huh? Of course you would. Luckily, Grammarly has transformed my writing, making my process way faster and my writing way better. Perfect. Much bolder. Get it? Because boulders are rocks? I'm here all week. All right, let's make sure my voice is coming through. That's not good. Ooh, I missed some citations here. Gotta fix that. Whew. Mungkin kita belum sadar seberapa dalamnya ia tertanam di hari-hari kita. Padahal semua perilaku dan sikap kita terekam oleh teknologi digital. Tempat-tempat yang kita datengin dan semua jalan kita lewatin dicatat